Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra fa'ayna tadhhabun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan, atas kudrat dan inayah Allah. Pada Jumat kali ini Allah hadirkan kembali kita di majlis dalam keadaan dalam usia sehat, dan Allah berikan kesempatan hingga kita bisa mengangkat hati ke mudah-mudahan segala yang baik kita senantiasa tercatat bagi Allah dan meluputkan dosa-dosa kita. Salawat dan salam selalu
telah dipatah kepada syirik dari kita yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan pejuang yang sungguh luar biasa. Tidak ada sosok yang sesempurna beliau dalam segala hal kehidupan. Jadikanlah beliau teladan bagi kita, baik dalam mengatur rumah tangga, bisnis, berikhtiar, dan musyawarah, dan masyarakat dan negara. Sosok beliau yang satu-satunya sebagai inspirasi. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan saat ini sebagai tema yang disampaikan yaitu yang mana kalian pergi, aina tadhabu, dalam surat At-Takwir. Aina tadhabu, yang mana kalian pergi. Dan ini sebuah pertanyaan yang Allah gambarkan dalam ayat Al-Quran. Allahi marji'ukum jami'an ayunabbi'ukum bima ta'malun. Dan belum tentu kita akan kembali kepada Allah, karena asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Ayunabbi'ukum bima ta'malun. Maka Allah akan balas seluruh perbuatan manusia yang ada di dunia telah dimaklum ta'malun, dengan apa yang telah manusia perbuat, baik dan buruknya amal itu kembali kepada diri masing-masing, tidak kembali kepada orang lain. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan menetap. Maka dunia tempat menanam, bukan untuk memotivasi. Maka kalau kita menanam kebaikan dan kebaikan, amal soleh dan amal soleh, maka kelak dari kemudian kita akan mendapatkan kasih. Hadirin yang dimarahi Allah. Dengan siapa kita pergi? Apakah nanti bergerombol dengan keluarga tercinta, anak istri kita? Tidak. Kita pergi ke sana akan sendirian. Tidak ada teman. Kalau di dunia sekarang ini ada saudara, istri tercinta, anak saya, ada saudara saya, seibu. Kawan? Tidak. Kita sendiri akan kembali kepada Allah. Tidak ada teman. Tidak ada teman. Yang disampaikan tentang dunia kita. Akan seorang meninggal dunia kembali kepada Allah diantarkan oleh 3 kelompok. Amalu. Dari mulai harta yang dia pernah simpan rapi-rapi, dari harta yang di dunia dulu pernah dikejar mati-matian, disimpan di sana, disimpan di sini, agar tidak kelaparan, kejujuran. Ini yang pertama. Amal yang kurang keluarganya dia bela-belain, istri, anaknya. Di dunia kita bela-belain. Kata Nabi saya, 1000 saja. Amal supaya jimus nanti yang kelompok itu akan balik lagi. Dia tidak akan menangani kita sendirian saja. Yang berarti yang bisa kita adalah satu, amal soleh kamu semasa di dunia, harta yang kita korbankan di jalan Allah. Ada untuk anak istri daya, dia tidak akan bersamai kita. Secinta apapun, dulu kita mati-matian, no. Ditinggalkan begitu saja. Kata Rasulullah, amal kamu yang membahagiakan kamu dengan saya. Orang ketika kamu kembali kepada
Hadirin sekalian rahimahullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah begitu jelas dan gamblang. Tidak kemana untuk kembali kepada Allah. Dengan siapa? Dengan amal soleh. Tidak dengan anak istri, tidak. Mereka akan tinggalkan begitu saja. Akan mencampakkan kita ketika kita meninggal dunia. Tangisan hanya sebatas tangisan. Dan ketika masuk ke yang maha ada, kita sendirian di sini. Hanya amal perbuatan kita semasa itu. Jika amal kita baik, maka sosok baik itu dia akan tenang. Dalam hadis sahih dikatakan kalau seorang jenazah yang soleh diantarkan jenazah ke pemakaman dipikul oleh orang-orang, maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang membuat mayit ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Bagaimana dengan jenazah yang banyak dosa, yang tidak berburu taubat? Maka kata Rasulullah, dosa-dosa yang ada di pundak orang tadi itu berhubungan. Mayit kembali kepada pribadi. Hadirin sekalian rahimahullah. Berapa lama kita tinggal di sana? Di dunia kita tidak lama. Aku baca seperti kita bertemu di satu tempat, kita akan kembali meneruskan perjalanan lagi. Dan perjalanan yang nanti kita lalui ini perjalanan yang begitu panjang. Dunia hanya 60 sampai 70 kata Rasulullah. Umur manusia tidak akan lebih dari itu. Jika ada pun yang lebih, itu merupakan bonus dari Allah. Bukan berarti Allah tandanya sayang, bukan. Tapi lebih ke introspeksi diri. Jangan semakin tua lagi, semakin tua makin jadi. Kalau dalam hal ibadah ya oke, tapi dalam maksiat jangan begitu. Ini dasarnya. Berapa lama kita tinggal di sana? Allah firmankan dalam surat Hud ayat ke-107, "Khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh." Mereka akan langgeng kelak di hari kemudian selama bumi dan langit ada di dunia ini. Ini yang Allah firmankan dalam surat Hud. Selama bumi dan langit ada di dunia ini, maka kita akan tetap selama-lamanya. Ila masyarakat kecuali Allah yang kehendak. Hadirin sudah dimarahi Allah. Siapa yang akan menolong kita? Apakah anak istri yang dulu kita cintai? Apakah anak istri yang dulu kita cintai? Mati-matian bela-belain, kerja pagi, siang, malam, banting tuan. Pagi tidak menyala, malam begitu juga, siang sudah jelas. Dulu kita bela-belain, apakah menolong? Tidak. Tidak akan pernah menolong. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abbas ayat 34-37. Dulu yang kita bela-belain harta, jabatan, anak, istri, mereka akan meninggalkan kita. Allah firmankan dalam surat Abbas ayat 34-37. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Ingat, ada satu hari nanti akan meninggalkan kamu. Siapapun orangnya, min akhi dari saudara, kaumi dari ibunya, wa abi dan dari ayahnya, anak tercinta, wasohibatihi wa bani, sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, semuanya akan meninggalkan kita. Fikurin minum jauh ini bisa dulu. Kenapa demikian? Karena pada hari itu manusia disibukkan dengan dirinya masing-masing. Seperti waktu salaman gue, anak nanti kembali bapak anak-anak aja itu penting mati salaman Gusti. Karena lihat bara api di sana sini, seluas langit dan bumi bara apinya.
kompor gas yang kita saksikan sekarang ini. Bukan lahar dingin yang saksikan saat ini, bukan. Tapi api neraka yang ada kelak itu ada seluas langit dan bumi. Dan bagaimana tidak takut di manusia? Makanya tak kalah dikirim kepada manusia dalam kondisi tidak berbusana satu helai pun manusia. Apakah ada kesempatan untuk melihat orang-orang lain? Tidak. Manusia berpikiran tidak ke situ kelak. Tadi rumah nasib diri seluruh saya dihalut pun. Kamu berapa dosa perlu kamu tobat di alun-alun terkararinya. Malaikat tidak penyengan malu-malu. Dan tidak akan menamati. Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Mati tidak, hidup tidak. Tidak mengayung sabun di barang apa? Mau lagi. Hadirin sedang dimarahi Allah. Maka bakal apa yang harus kita sekarang persiapkan untuk menghadapi kematian dari sekitar? Apakah tidak boleh kita kaya raya? Apakah tidak boleh kita punya jabatan tinggi? Kekayaan yang banyak? Allah tidak pernah melarang. Yang Allah larang adalah ketika manusia lupa diri dan lupa daratan, menghalalkan segala cara ketika mendapatkan harta, jabatan dan yang lainnya. Itu yang Allah haramkan. Terus di rumah masuk paruh. Ketika miskin dia berdoa kepada Allah. Ketika tidak punya jabatan berdoa kepada Allah. Ada sukses. SK pengajian. Kalau yang sholat berjamaah. Jumatan haburangan baik. Dunia sudah menguasai kita. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan diri dari sisi api neraka kalau demikian? Bakal tidak bisa cukup hanya sebatas sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Tidak, bakal kita tidak sampai di situ. Perlu berbekal yang cukup. Allah firmankan dalam ayat Al-Quran. Bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena ini ente menyebutkan, tapi aplikasi dari takwa yang paling sulit dalam kehidupan sehari-hari. Karena takwa artinya hati-hati, mawas diri. Ketika kita di kantor diamanahi sebagai pimpinan atau bawahan, ingat semuanya adalah amanah titipan Allah. Tidak menghalalkan segala cara, tidak korupsi waktu, tidak korupsi uang, tidak menakat data. Sedikit ingin dapat keuntungan gaji masa dia suka majikan ke siapa jika sudah loba paling benar di kantor ke banyak yang seperti itu. Takwa tidak mudah diucapkan tapi dalam pelaksanaan sulit susul kuduit TKW HMC kuduit dan sulit mudah suap kunyuap haram hukumnya. Bagaimana mungkin kita ingin selamat dari api neraka kalau suap menyuap, arwasi wal mutasi dilakukan? Final yang menyuap dan disuap neraka kata Nabi. Tidak ada kata ampun. Kenapa terjadi sekarang seperti ini negeri? Dari atasnya dia. Kalau sudah menggunakan kekuasaan, ini harta dan harta tidak. Maka ketakwaanlah kepada yang sebaik-baiknya. Jika pimpinan amanah, karyawan amanah, insya Allah ketakwaan itu yang membentengi ini dari sisi api neraka. Oh, ini bukan hak kita. Oh, ini bukan milik kita. Milik karyawan itu rezeki. Gaji karyawan ini potong. Sekata sampai 1.000, kalikan 1 juta orang. Berapa keuntungan setiap tahun? Bisnis A, B, C, sok potong. Kenapa seperti itu malah sekali?
banyak dan sedikit zaman sekarang. Perasaan dia hidup akan lama di dunia, beribu-ribu tahun, tidak kata Allah. Hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau sekarang hari ini kita 50 tahun, jarak kita belum tentu sampai ke 60 sampai 70. Banyak saudara-saudara kita yang masih muda mau meninggal. Tadi film-film lagi puncak kejayaannya, betul. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, yuk kita sama-sama bekali diri kita dengan takwa. Apa itu takwa? Imtithali awamiri wajtinabin nawahi. Menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Sekalipun kita senang dengan korupsi, ya Allah, ini punya takwa, punya ilmu. Ini tidak baik. Oh, kita makan untuk anak istri, tapi tidak akan berkah. Karena satu lukmah yang haram akan melahirkan yang haram pula, kata Nabi. Kajian tukang es anak itu tak yang terbilang. Dia halal mencari siang malam banting tulang, nyari duit 100.000 mati-matian sampai malam. Daripada para pejabat yang rakus dengan kekuasaan. Dan tentu yang dia makan adalah halal. Bisa jadi dia menjilat atas menjilat bawah. Itu para pejabat. Yang nggak pakai hubungan rumah caranya, sedikit kita penjilat. Tidak tahu halal dan haram. Sementara manusia yang lemah, yang miskin, yang mati, tidak. Allah akan memuliakan orang yang Allah muliakan. Dan Allah akan hinakan satu saat orang yang menghinakan, yaitu dirinya sendiri. Tidak mentang-mentang itu seorang pejabat seenaknya dewa, tidak. Allah itu matang. Siapa yang halal mencari rezekinya, bisa jadi tukang asongan, bisa jadi tukang rongsokan yang diterima oleh Allah. Dan tentu yang berdasi, pakai mobil, bawa koper belum tentu. Bisa jadi dia korupsi. Tidak tahu. Harta mana yang halal? Maka selama punya ketakwaan, insya Allah ketakwaan itu akan menjadi benteng bagi kita untuk terhindar dari akhirat. Dan itu sudah sebaik-baiknya. Alhamdulillah, selagi ada lagi hal yang berhubungan dengan hati Allah dan hati Allah. Insyaallah kita wahdahu la syarika lahu wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin dan hadirat, perlu dipahami bahwa ini tidak berteduh di satu tempat besok akan naik. Tidak ada yang ada. Apa yang tidak banggakan? Orang-orang yang tidak silakan besok mati tidak akan dibawa dia dan jangan sakit dari orang lain punya jabatan mata dan sebagainya. Di mana Allah itu satu titik dari lingkaran yang besar, satu titik dari lingkaran yang besar, maha berkah dan maha luas di sisi Allah itu. Maka tidak perlu kita iri dengan rezeki orang lain. Tidak perlu. Orang tidak perlu untuk alhamdulillah untuk tetangga bantu usaha itu ada yang baik. Ada yang dapat musibah yang baik untuk berduka. Itu seorang muslim. Apa itu yang membedakan diri mana pun berada. Jangan dipandang oleh orang sukses. Jangan dipandang oleh orang lain tinggi jabatan, banyak harta, buat apa? Kalau itu semua adalah hanya hiasan. Dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Sunda ada yang kuda berem. Sekarang orang lain jadi kurang. Lebih baik nikmati rezeki yang kita miliki. Ya hanya makan sederhana, anak istri. Seperti ketakwaan itu penting. Kalau semuanya akan kita pertama. Tidak perlu kita risau dengan rezeki Allah sudah turun. Semuanya sudah ada masing-masing rezeki. Tidak akan kemana-mana, tidak akan bertukar. Yang penting kita adalah ikhtiar, berangkat tepat waktu, pulang tepat waktu. Serahkan urusan kepada Allah. Semua tidak akan sama di sini. Yang penting Allah itu adalah
Aku nggak cinta susah. Harta cuma dipikir. Harta tidak akan dikasih semuanya. Ada yang keuntungan besar ini, ada yang kecil, itu yang berikan. Kasus saja kamu. Dan kita harus menerima. Itulah sunnah Allah. Tidak ada yang selamanya bahagia. Tidak ada yang selamanya senang. Tidak. Suka dan duka itulah selalu berputar di antara manusia. Ujang itu kaitannya. Maka salah satunya yang membentengi itu semua adalah takwa. Mudah-mudahan harta yang didapatkan dari besar ini ada dalam keberkahan bagi anak dan istri tercinta sebagai bekal hari ini. Rabbi hadina sholih, Rabbi sa'alu fi masalah, kami mulia di depan nama Allah. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi sa'alu muqima shalah, kami dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ya kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. متاعا ولأنعامكم وإذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تبلو نفس ما عملت من خير فمن يكن سوءا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وينذركم الله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله
Jadi mau misalkan saya semua. Sabaran di kampung ini, kilo-kilo sabaran. Jadi kami ini jalur di sini untuk kaki lawas. Di dua jalur yang ini mah tarik. Jalur itu dia bisa kan. Enak di Pemda yang Indonesia kalinya mulai kali ya. Kalau buku bisa Terus berbalik harus pakai gayung itu awal teh kemarin kali begini. nggak mungkin terkawal Kali begini. yang mana yogi berat dari banyak dibilang polisinya Saya kenal kabar di pos polisi terjadi lagi. Mas, tuh masyarakat pasal nanti yang mau mengenai itu mana kawat, apa mas? Pos polisi